Negaranya diguncang masalah serius, istri pemimpin Israel asik pergi ke salon hingga diserang warga. Aksi kemarahan tak hanya mengguncang jalan-jalan di Israel akibat sang Perdana Menterinya, hal lain juga terlampiaskan pada istri sang pemimpin yang mendapatkan kemarahan dan penyerangan oleh warga sipil. Saat istri dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu ditemukan tengah asik melakukan perawatan rambut di tengah kondisi negaranya yang diguncang kerusuhan, kekerasan, hingga ekonomi yang terancam merosot drastis. Massa di Israel mengepung satu salon di Tel Aviv di mana istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Sarah, sedang potong rambut ketika demonstrasi tengah membara. Negara sedang membara dan Sarah potong rambut, teriak para demonstran seperti diberitakan The Times of Israel. Beberapa hari belakangan, kota-kota di Israel memang sedang diterjang lautan massa yang memprotes rencana pemerintah untuk mengubah sistem peradilan. Meski demo meluas, biasanya tak ada bentrokan antar polisi dan pengunjuk rasa. Namun pada hari Rabu kemarin bentrokan pecah karena kepolisian berupaya menahan massa. Pengunjuk rasa itu hendak menuju Kikar Medina Plaza karena mengetahui Sarah sedang mendatangi salon di kawasan itu. Sejumlah pendemo akhirnya berhasil mencapai lokasi salon. Seorang pendemo terdengar berteriak, "Semoga rambutmu terbakar, semoga desamu juga terbakar." Beberapa demonstran juga mengabadikan momen itu melalui video-video yang mereka unggah di jejaring sosial. Satu video yang beredar menunjukkan para demonstran berteriak di depan salon sembari mengacungkan bendera Israel. Momen gila ketika demonstrasi di depan Sarah Netanyahu yang kedapatan sedang di salon State Square sangat spontan, tulis demonstran itu. Sarah pun harus bersembunyi berjam-jam di dalam salon untuk menghindari amukan massa. Polisi kemudian datang dalam jumlah besar untuk mengawal Sarah keluar dari salon tersebut. Walau momen itu sudah berakhir, warganet masih heboh membicarakan Sarah. Mereka heran karena seorang istri pejabat tinggi negara bisa-bisanya ke salon bersenang-senang ketika demonstrasi sedang membara selama berminggu-minggu. Gelombang unjuk rasa kali ini dianggap sebagai hantaman paling besar bagi rezim Netanyahu yang sedang didera berbagai masalah. Mulai dari sistem peradilan hingga Palestina. Menjelang tengah malam, Netanyahu mengunggah fotonya ketika sedang memeluk Sarah setelah diselamatkan dari kepungan massa. Anarki harus dihentikan, ini bisa menyebabkan nyawa melayang, tulis. Aksi protes besar-besaran melanda seluruh kota di Israel. Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di banyak lokasi di Tel Aviv, Israel, dan kota lainnya. Diperkirakan akan berlanjut hingga malam hari. Kantor berita Ma'an melaporkan aksi demonstrasi besar-besaran tersebut sebagai bagian dari protes terhadap rencana pelemahan peradilan Israel yang telah berlangsung selama 4 pekan. Aksi protes membuat sejumlah ruas jalan ditutup, perjalanan kereta terganggu, bahkan gerakan protes disebut sebagai Hari Kerusuhan Nasional. Warga Israel marah sehubungan dengan pertimbangan dan diskusi Knesset tentang RUU yang diajukan oleh Kepala Koalisi Pemerintahan. Anggota Knesset Ophir Katz dalam kemitraan dengan para kepala partai koalisi, sebuah RUU mencegah Perdana Menteri Netanyahu dicopot dari jabatannya. RUU tersebut yang akan disahkan dalam pembacaan pendahuluan menjelang pembahasan Mahkamah Agung dilengkapi dengan petisi yang menyerukan agar Netanyahu dicopot dari jabatannya karena persidangan korupsinya. Menurut rancangan undang-undang itu, pengumuman pengunduran diri dan pensiun harus inisiatif Perdana Menteri sendiri atau melalui pemungutan suara di pemerintahan. Karena ia secara resmi mengumumkan pengunduran diri dan pemecatan jika 75% dari komposisi koalisi pemerintah memberikan suara tentang itu. Asalkan Ketua Knesset mengajukan ini untuk pemungutan suara kepada Badan Knesset untuk menyetujui pemakzulan. Knesset memberikan suara dan pembacaan awal pada RUU untuk mengeksekusi tahanan yang disetujui. Sementara itu, Komite Konstitusi Knesset sedang membahas rencana reformasi di sistem peradilan dan diharapkan akan memberikan suara mengenai amandemen
Amandemen Undang-Undang Dasar. Peradilan yang terkait membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dikenal sebagai klausa mengatasi, serta merancang RUU untuk pemungutan suara pada pembacaan pertama. Di sidang pleno Knesset, RUU ini bertujuan untuk mencegah campur tangan Mahkamah Agung dalam penunjukan menteri dan membuka jalan bagi kembalinya pemimpin sah Aryeh Deri ke dalam pemerintahan. Pasukan pendudukan Israel menahan 15 warga Palestina dari berbagai daerah di tepi barat yang diduduki. Dikutip dari Wafa, pasukan pendudukan Israel menahan 2 warga Palestina dari kota Yerusalem yang diduduki. Konvoi kendaraan pasukan Israel menyerbu kota El Izaria di sebelah timur kota, kemudian menahan 3 orang lainnya menggeledah rumah keluarga mereka. Mereka juga menahan 2 orang lain dari kota Bidu, barat laut kota, dan 1 lagi dari Kaf Akab, utara kota. Di tepi barat selatan, pasukan pendudukan Israel yang membawa senjata kembali menahan seorang mantan tahanan setelah secara paksa memasuki rumah keluarganya di kota Al-Qader, selatan kota Bethlehem. Sebuah rumah di kota Bet Fajar, selatan kota, menjadi sasaran pasukan Israel. Mereka melakukan pencarian menyeluruh, akhirnya menahan warga lainnya. Pasukan Israel juga menahan seorang lagi dari daerah Masaferiata, selatan kota, menggeledah rumah keluarganya. Di tepi barat bagian utara, pasukan Israel bersenjata berat masuk ke kota Jenin dengan paksa memasuki sebuah rumah, menahan 2 bersaudara. Mereka melakukan penggerebekan serupa di kota Jaba, barat daya kota, menahan 2 orang lainnya. Selama konfrontasi antara warga Palestina dan pasukan pendudukan Israel melepaskan tembakan ke arah pemuda setempat, mencoba memblokir jalan masuk mereka, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pasukan Israel sering menggerebek rumah warga Palestina hampir setiap hari di tepi barat dengan dalih mencari warga Palestina yang dicari, sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina. Menurut angka terbaru dari dukungan tahanan Palestina dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, Adamer, saat ini ada 4.780 tahanan politik Palestina ditahan oleh pasukan Israel, termasuk 160 anak-anak dan 29 tahanan wanita. Jumlah ini termasuk 915 warga Palestina yang ditempatkan di bawah penahanan administratif. Penangkapan massal warga Palestina bukanlah hal baru. Menurut laporan oleh Adamer, selama 50 tahun terakhir, lebih dari 800.000 orang Palestina ditahan oleh pendudukan Israel. Angka ini sekarang diyakini mendekati 1 juta. Ini berarti sekitar 40% pria dan anak laki-laki Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel telah dirampas kebebasannya.